Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan daya ingat atau memori. Nah, sebelum kita memulai ke materi, hendaknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih daya ingat atau memori ini? Jadi, daya ingat ini merupakan kemampuan individu untuk menerima informasi, menyimpannya, dan informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan dalam beberapa waktu kemudian. Sedangkan ingatan atau memori itu merupakan informasi yang disimpan. Disimpannya di mana? Disimpannya di otak tentunya. Jadi, dapat saya katakan bahwa memori ini merupakan sebuah fungsi dari kognitif yang melibatkan otak tentunya dalam pengambilan informasi, sedangkan otak merupakan organ yang paling penting dalam tubuh manusia. Nah, di mana otak ini merupakan pusat dari sistem saraf manusia. Jadi, otak ini merupakan pusat aplikasi manusia yang dapat memberikan instruksi kepada seluruh elemen. Nah, otak ini terbagi menjadi beberapa bagian tentunya. Nah, bagian otak yang berhubungan dengan memori itu yang disebut dengan lobus temporal. Nah, lobus temporal ini memiliki bermacam fungsi tentunya. Jadi yang pertama itu mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya mengingat wajah seseorang. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki daya ingat verbal, yaitu mengerti bahasa tertentu atau berbagai macam bahasa. Misalnya kayak kalian mungkin pernah menonton Vicky Naki. Nah, itu dia memiliki pintar dan memahami berbagai bahasa tentunya. Nah, yang ketiga yaitu berhubungan dengan pendengaran. Yang keempat yaitu menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain. Selanjutnya, kita ke bagian otak yang berfungsi untuk pembentukan memori. Apa saja elemen yang terlibat? Jadi, area utama pada otak yang penting untuk terbentuknya memori adalah yang pertama, ada temporal, yang kedua itu diencephalon, yang ketiga itu mammillary body, dan yang keempat adalah sistem limbik. Selanjutnya ada neurotransmitter juga yang ikut berperan dalam menyampaikan impuls memori. Yang pertama ada asetilkolin, khususnya nukleus basalis of Meynard, dan ada glutamat. Dalam hal ini adalah NMDA receptor. Nah, selanjutnya apa sih elemen-elemen yang terlibat dalam daya ingat atau memori ini? Nah, elemen yang terlibat adalah seperti yang saya katakan tadi, itu adalah otak. Nah, otak yang bagian mana? Itu adalah otak besar, khususnya adalah cerebrum. Ini merupakan bagian otak yang paling besar tentunya, di mana organ yang sangat kompleks ini memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh kita. Seperti misalnya mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Nah, bagian otak yang mana itu? Khususnya di bagian lobus temporal. Nah, lobus temporal ini terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga kita sebenarnya. Nah, bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi tentunya. Nah, bisa kita bayangkan apabila terjadi kerusakan pada lobus temporal ini, maka dapat menyebabkan masalah pada ingatan karena berhubungan dengan memori tentunya. Kemudian persepsi ucapan dan kemampuan berbahasa. Nah, ini masih bagian dalam elemen yang terlibat dalam daya ingat atau memori, namanya adalah hipokampus atau biasa dikenal dengan hipocampus. Ini merupakan bagian dari otak yang berperan penting dalam pembentukan, pengaturan, dan penyimpanan memori atau ingatan jangka panjang. Hipokampus ini juga terlibat dalam pengaitan sensasi atau emosi dengan sebuah memori tertentu. Misalnya, saat berkendara menuju ke rumah, biasanya kita selalu bisa mengingat jalan pulang tanpa khawatir kita tersesat atau lupa arah. Nah, ini contoh dari peran dari hipokampus ini. Nah, biasanya pemeliharaan memori ini tak lepas dari peran bagian otak yang disebut dengan hipokampus ini. Nah, karena fungsi hipokampus ini berkaitan dengan memori atau ingatan, maka bagian ini masuk ke dalam sistem limbik di dalam
otak kita. Nah, sistem limbik ini didefinisikan sebagai sistem jaringan otak yang berperan dalam kontrol emosi dan pembentukan daya ingat. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa nama hipokampus itu terdiri dari dua suku kata. Ada hipo dan kampus. Hipo itu artinya kuda dan kampus itu berarti monster laut. Makanya nama ini biasanya diberikan karena bentuk hipokampus ini menyerupai bentuk dari kuda laut. Nah, apa sih fungsi dari hipokampus ini yang berkaitan dengan memori? Yang pertama, dia memproses memori spasial. Yang kedua, menggabungkan dan menguatkan memori. Yang ketiga adalah transfer memori. Oke, nah untuk memproses memori secara spasial, jadi memori spasial ini merupakan ingatan yang berkaitan dengan lokasi dan tempat. Misalnya, kita bisa mengingat jalan ke tempat kerja, rute saat mudik, misalnya, atau tempat penyimpanan uang di kamar kita. Misalnya kita menyelipkan di bawah baju misalnya. Nah, ini karena adanya memori spasial ini. Jadi, dilaporkan bahwa bagian belakang hipokampus ini terlibat dalam pengolahan memori secara spasial. Selanjutnya, yang menggabungkan dan menguatkan memori. Jadi, hipokampus juga terlibat dalam penguatan memori saat kita tidur. Jadi disebutkan bahwa aktivitas hipokampus ini meningkat saat kita tidur setelah kita mempelajari sesuatu, sehingga memori keesokan harinya akan menjadi jauh lebih kuat karena kita sudah belajar dari malam misalnya. Ini biasanya dialami oleh mahasiswa nih, paling banyak kayak gini. Jadi belajar saat malam dan besoknya biasanya akan melekat tuh. Nah, ini adalah fungsi dari hipokampus. Selanjutnya ada transfer memori. Nah, jadi ingatan seseorang itu tidak disimpan di dalam hipokampus untuk jangka panjang, melainkan diyakini bahwa hipokampus ini bertindak sebagai pusat pengiriman. Bagian otak ini menerima informasi dan menyimpan sebentar, kemudian ditransfer kembali dan disimpan sebagai memori jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap proses mengingat. Seperti apa sih tahap-tahapannya? Jadi, perlu kalian tahu bahwa seseorang yang ingin mengingat informasi yang diterimanya harus melalui 3 tahap dalam proses mengingat. Yang pertama ada penyusunan kode atau encoding. Selanjutnya yang kedua itu penyimpanan atau storage. Dan yang ketiga adalah mengingat kembali atau retrieval atau recall. Jadi, yang pertama adalah ketika kita belajar atau learning, sebagai tahap pertama dalam proses mengingat itu berupa encoding atau penyandian atau mencatat informasi. Jadi di sini ada proses memodifikasi informasi yang masuk agar mudah untuk disimpan. Nah, selanjutnya masuk ke tahap retention atau retensi. Nah, ini sebagai tahap kedua dalam proses mengingat untuk menyimpan informasi atau storage yang telah diperoleh. Nah, berarti di sini ada proses memasukkan informasi baru ke memori atau tempat penyimpanan memori. Selanjutnya adalah mengingat kembali atau retrieval atau recall. Nah, ini sebagai tahap ketiga dalam proses mengingat untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan atau dalam istilah decoding. Nah, hipokampus dan peripheral cortex itu mempunyai peran penting dalam proses pengingatan informasi yang telah disimpan. Jadi, pada proses retrieval ini, itu ada proses dalam mengambil informasi yang sebelumnya telah lama disimpan dengan tujuan untuk digunakan kembali. Sebagai contoh dari 3 tahapan memori ini, jadi yang pertama misalnya di saat kita akan merubah fisik input. Contohnya misalnya ada gelombang suara, mungkin atau ada gelombang cahaya menjadi suatu jenis kode atau representasi yang bisa diterima oleh memori dan ditempatkan ke dalam memori. Tahapan kedua, jadi ketika informasi tersebut disimpan ke memori, yaitu tahap penyimpanan tentunya. Nah, selanjutnya ketika informasi tersebut dapat teringat kembali, maka tahap tersebut disebut dengan mendapatkan kembali atau retrieval atau recall tentunya. Nah,
perlu kalian tahu juga bahwa ada penelitian, jadi ada penemuan bahwa uh, misalnya di saat kita merubah input fisik menjadi jenis kode, maka bagian otak yang paling aktif adalah hemisfer kiri. Sedangkan tahap pengambilan kembali suatu informasi yang disimpan atau retrieval itu merupakan bagian otak yang paling aktif. Dalam hal ini adalah hemisfer bagian kanan tentunya. Nah, tadi kan telah disebutkan sebelumnya bahwa diduga ingatan yang telah masuk ke dalam ingatan jangka panjang akan bertahan lama bahkan selamanya. Dan manusia memiliki kemampuan untuk mengenang atau memanggil kembali ingatan tersebut saat dibutuhkan. Namun, tidak berarti bahwa semua yang pernah dialami itu akan masuk dan tinggal seluruhnya dalam ingatan kita. Jadi, perlu kalian tahu bahwa ada faktor-faktor yang ternyata dapat mempengaruhi daya kerja ingatan kita. Apa saja itu? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama berhubungan dengan kondisi fisik atau jasmani seseorang. Jadi, keadaan mental dan fisik ketika misalnya jika berada dalam keadaan pikiran yang positif, kemudian saat kita senang, itu akan mudah untuk mengingat informasi baru bila dibandingkan jika tubuh kita dalam keadaan lelah atau biasanya kurang tidur atau bisa saja mungkin tertekan karena banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Atau mungkin saja itu akan kalau misalnya kita sakit itu juga akan mempengaruhi daya ingatan kita tentunya. Selanjutnya ada faktor usia. Nah, jadi ingatan yang paling tajam pada diri manusia itu kurang lebih pada masa kanak-kanak. Itu ada pada rentang usia 10 sampai 14 tahun. Dan ini berlaku untuk ingatan yang bersifat mekanis, yaitu ingatan untuk kesan-kesan dalam penginderaan. Berarti berhubungan dengan indera manusia tentunya. Nah, selanjutnya untuk usia 15 sampai 50 tahun, biasanya daya ingat itu masih dapat dipertajam, terutama untuk kesan-kesan yang mengandung pengertian. Jadi, dalam artian seperti ini, daya ingatan yang bersifat logis tentunya. Selanjutnya, sejak umur misalnya menginjak umur 50 tahun, biasanya daya ingat seseorang itu mulai turun. Kenapa? Karena berhubungan dengan penurunan fungsi organ tentunya. Ketika misalnya bertambah umur, maka akan terjadi penurunan fungsi organ yang pastinya akan berpengaruh pada beberapa organ yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada minat dan motivasi. Nah, dalam pengalaman sehari-hari, kita sering mengamati misalnya seorang remaja yang tidak lupa misalnya suatu lirik lagu, walaupun misalnya dalam bahasa asing. Nah, orang-orang misalnya yang sering bepergian, mempunyai ingatan tentang ilmu bumi, misalnya yang jauh lebih baik daripada yang tidak pernah kemana-mana. Nah, artinya apa? Di sini seseorang yang mengingat segala sesuatu tentang hal yang disukainya, itu jauh lebih baik daripada hal yang tidak disukainya. Jadi, artinya sangat jelas bahwa minat itu sangat meningkatkan motivasi dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan daya ingat tentunya. Selanjutnya ada faktor emosi atau keadaan emosi. Nah, dalam hal ini, seseorang akan mengingat sesuatu lebih baik apabila peristiwa-peristiwa itu menyentuh perasaannya. Jadi berhubungan dengan perasaan. Sedangkan kejadian yang tidak menyentuh emosi biasanya seringkali diabaikan. Misalnya, pasti kalian akan mengingat tanggal kalian jadian tentunya dengan si doi. Atau misalnya tanggal kalian itu mungkin berulang tahun misalnya. Pasti karena itu berhubungan dengan perasaan kalian, perasaan senang. Atau mungkin saja berhubungan dengan misalnya, oh saya menikah di tanggal sekian nih. Nah itu pasti akan kalian kenang tuh. Dan pasti akan tersimpan di dalam memori kalian. Seperti itu. Nah selanjutnya ada faktor eksternal. Nah faktor eksternal ini berhubungan dengan keadaan alam sekitar. Berarti berhubungan dengan lingkungan sosial. Biasanya kehadiran orang lain seringkali dapat memotivasi untuk berusaha lebih keras mengingat daripada kalau seorang diri. Makanya biasa kalau saya itu kalau misalnya mau menghafal
menghafal sesuatu, misalnya saya menghafal singkatan resep nih. Nah, biasanya saya akan memanggil teman saya untuk misalnya saling bertukar pikiran. Jadi saya menghafal sekian, kemudian dia lihat catatannya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi akan sangat berpengaruh tuh lingkungan sosial. Jadi kehadiran orang lain itu biasanya dapat memotivasi kita berusaha lebih keras untuk mengingat daripada kalau misalnya kita menghafal seorang diri. Nah, itu. Selanjutnya ada lingkungan fisik. Nah, jadi banyak orang yang dapat merasakan bahwa belajar akan lebih baik kalau dilakukan di luar ruangan atau sambil mendengarkan musik tertentu. Ini mungkin ada sebagian orang yang seperti ini. Jadi dia mungkin lebih nyaman kalau misalnya kondisi lingkungan, misalnya dia lebih asik belajar di luar ruangan ya, misalnya dengan dia berpergian misalnya di taman misalnya, atau misalnya dia sambil mendengarkan musik, atau mungkin ada juga tipe-tipe orang yang harus belajar dengan istilahnya tidak boleh ribut atau harus hening. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini merupakan skema pada sistem struktur ingatan pada manusia. Nah, perlu kalian tahu bahwa struktur ingatan itu dapat dibedakan menjadi 3 sistem. Yang pertama ada sistem ingatan sensorik atau sensory memory. Kemudian yang kedua ada sistem ingatan jangka pendek atau short term memory. Dan yang ketiga adalah sistem ingatan jangka panjang atau long term memory. Nah, sistem ingatan tersebut dikenal sebagai model paradigma Atkinson dan Shiffrin. Nah, bagaimana proses skemanya? Jadi yang pertama dimulai dari yang sebelah kiri, dari sensory input. Jadi, memori sensori itu akan mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera. Jadi berhubungan dengan panca indera kalau kita berbicara dengan sensory input. Apa saja? Jadi secara visual melalui mata, pendengaran, melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Nah, bila informasi atau stimulus tersebut tidak diperhatikan, akan langsung terlupakan tentunya. Nah, namun apabila itu diperhatikan, maka informasi tersebut akan ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek atau masuk ke short term memory. Nah, sistem ingatan jangka pendek itu nantinya akan menyimpan informasi atau stimulus selama kurang lebih sekitar 30 detik dan hanya sekitar 7 informasi yang dapat disimpan dan dipelihara di sistem memori jangka pendek dalam suatu saat. Nah, setelah berada di sistem memori jangka pendek, informasi tersebut dapat ditransfer lagi dengan proses pengulangan atau rehearsal ke sistem ingatan jangka panjang untuk nantinya disimpan. Atau dapat juga informasi tersebut hilang atau terlupakan karena tergantikan oleh tambahan informasi baru atau disebut sebagai displacement. Selanjutnya, setelah berada di sistem memori jangka panjang, informasi tersebut dapat diperoleh kembali melalui strategi tertentu, atau informasi tersebut terlupakan atau dalam artian gagal atau tidak dapat diperoleh kembali karena adanya kekurangan dalam sistem pengarsifannya. Nah, pasti kalian semua bertanya-tanya nih, mengapa sih ada suatu hal yang telah terjadi pada diri kita yang kita lupa atau tidak ingat misalnya. Dan ada juga suatu kejadian yang kita ingat. Nah, mari kita bahas macam-macam daya ingat pada manusia. Nah, perlu kalian tahu bahwa terdapat 3 macam atau sistem memori pada manusia. Yang pertama ada sensory memory, dan yang kedua ada ingatan jangka pendek atau short term memory, dan yang ketiga adalah ingatan jangka panjang atau long term memory. Nah, untuk ingatan sensorik atau sensorik memory ini, jadi proses penyimpanan ingatan itu melalui jalur saraf-saraf sensorik yang diperoleh melalui panca indera yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Nah, jadi kalau
sensory memory ini, dia itu mencatat informasi atau stimulus yang masuk itu melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera kita. Misalnya ketika kita melihat objek secara visual, berarti itu melalui mata atau melalui indera pada mata kita. Selanjutnya ada pendengaran melalui telinga. Bau misalnya melalui hidung, misalnya kalau kita mencium aroma misalnya masakan ibu atau ibu membuat kue misalnya. Nah, itu pasti berhubungan dengan indera penciuman. Dalam hal ini hidung. Kemudian rasa melalui lidah dan rabaan melalui kulit. Nah, ini berkaitan dengan proses penyimpanan yang berhubungan dengan sensory memory. Nah, selanjutnya ada ingatan jangka pendek. Nah, ingatan jangka pendek ini disebut juga sebagai working memory. Mengapa? Karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih diperlukan. Selanjutnya ada ingatan jangka panjang. Nah, biasanya kalau ingatan jangka panjang ini, proses penyimpanan informasinya biasanya relatif permanen. Itu tersimpan di dalam otak kita. Artinya dia itu sistem penyimpanannya bisa menetap dalam ingatan seseorang dalam waktu yang cukup lama. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa terdapat 3 sistem memori pada manusia. Yang pertama ada sensory memory, kemudian ada short-term memory, dan ada long-term memory. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari sensory memory. Nah, kalau kita berbicara tentang sensory memory, berarti ini berhubungan dengan penyimpanan dengan indera. Nah, memori sensori atau sensory memory ini merupakan suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek. Nah, memori ini bersifat sementara dan jangka waktunya itu sangat pendek. Nah, biasanya memori ini dianggap sebagai tempat penyaringan awal yang nantinya akan diteruskan pada short-term memory atau memori jangka pendek. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa sensory memory ini atau memori sensori ini hanya mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera. Yaitu misalnya kalau kita melihat secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Nah, sensory memory ini terbagi atas 2 tipe. Yang pertama ada iconic memory dan yang kedua adalah echoic memory. Nah, kalau iconic memory ini berarti dia mengingat dengan melihat icon dan biasanya berlangsung selama setengah detik misalnya. Selanjutnya ada echoic memory. Jadi hanya mengingat dalam bentuk suara atau echo. Itu kurang lebih waktunya selama 2-4 detik. Sebagai contoh misalnya, ketika kita pertama masuk dalam sebuah kelas baru, maka kita akan berkenalan dengan teman sebaya yang berada dalam kelas tersebut. Akan tetapi, kita tidak bisa mengingat kembali nama teman kita dalam satu kelas tadi dalam waktu yang singkat. Karena banyak nama dan setiap nama itu tentunya memiliki wajah yang berbeda-beda tentunya. Nah, makanya memori ini biasanya bertahan dalam waktu 4 detik saja dan dapat menangkap suatu objek. Misalnya kalian hanya melihat objek icon hanya sampai 12 icon sampai lebih, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke short term memory atau ingatan jangka pendek. Nah, memori jangka pendek itu memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses memori yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Nah, kemampuan penyimpanan informasi yang kecil tersebut sesuai dengan kapasitas pemrosesan yang sangat terbatas. Memori jangka pendek itu berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikannya serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon. Nah, artinya bahwa short-term memory ini menyimpan secara temporer. Artinya apa? Bahwa proses penyimpanan informasi itu bersifat sementara.
dan kapasitasnya terbatas. Untuk meningkatkan kapasitasnya, makanya kita bisa menggunakan teknik rehearsal atau pengulangan. Sebagai contohnya, misalnya kita bisa mengulangi berkali-kali selama 5 sampai 10 kali. Misalnya saat kita berkenalan dengan seseorang, agar kita mudah untuk mengingat namanya, maka kita harus ulangi nama dia dalam hati itu selama 5 sampai 10 kali. Maka nama seseorang tadi akan kita ingat dan kita tidak mudah untuk melupakannya. Seperti itu. Nah, informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek itu berisi informasi yang terpilih saja dari memori sensori. Nah, jumlah informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek lebih kecil bila dibandingkan dengan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Untuk ingatan atau memori ini, atau dalam arti short term memory atau ingatan jangka pendek ini, akan berlangsung ketika kita memusatkan pikiran atau perhatian pada suatu objek misalnya. Akan tetapi, memori ini terdapat sebagian yang hilang dan sebagian lagi akan diteruskan pada long term memory. Nah, memori ini biasanya akan bertahan 15 sampai 30 detik dengan kalau kita melihat ikon hanya terbatas 2 sampai 7 ikon saja atau objek yang dapat kita ingat. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke long term memory. Nah, jadi memori ini sering disebut juga sebagai memori jangka panjang. Mengapa? Karena memori ini dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan permanen tentunya. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa biasanya ingatan yang terdapat dalam memori ini merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kalian sehingga sangat sulit untuk dilupakan. Nah, ingatan yang masuk dalam memori ini biasanya merupakan kejadian masa lampau atau kenangan pada masa lalu yang sangat berarti. Nah, memori jangka panjang ini dapat hilang ketika seseorang mengalami kerusakan secara fungsional di bagian otaknya dari sistem ingatannya yang biasanya disebut dengan istilah amnesia. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa ingatan jangka panjang ini memiliki kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini. Nah, ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang ini. Nah, sistem memori jangka panjang itu memungkinkan kita seolah-olah hidup dalam dua dunia, yaitu dunia masa lalu dan saat sekarang ini. Nah, apa yang istimewa dari memori jangka panjang ini? Istimewanya adalah kapasitasnya yang tidak terbatas atau unlimited dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa long term memory atau ingatan jangka panjang ini terbagi menjadi dua tipe tentunya. Nah, ada tipe eksplisit dan ada tipe implisit. Yang eksplisit ini adalah declarative memory. Apa itu? Jadi dia merefer pada proses pembelajaran secara sengaja atau pengetahuan secara sadar. Apa contohnya? Misalnya, ketika kalian menyebutkan alamat dan nomor telepon kalian setiap saat tanpa perlu berpikir dua kali ketika ditanya. Jadi kalian langsung menyebutkan alamat dan nomor telepon kalian secara lugas kepada orang yang bertanya kepada kalian tanpa kalian berpikir dua kali lagi. Selanjutnya secara implisit atau non-declarative memory. Jadi tipe ini, jadi dia itu merefer pada proses secara tidak disengaja atau pengetahuan bawah sadar. Nah, biasanya jenis tipe ini meliputi kemampuan secara prosedural motor skill, seperti misalnya mengendarai sepeda, dan biasanya jenis lainnya adalah priming, di mana pengalaman di waktu lampau itu menginisiasi stimulus atau prime. Contohnya ketika kita misalnya melihat kecelakaan pesawat di televisi misalnya. Nah, pikiran kita akan membuat kalian itu takut untuk terbang di udara. Bahkan sampai membatalkan tiket penerbangan yang sudah di tangan karena tadi kalian takut untuk terbang karena melihat kecelakaan di pesawat yang kalian tonton di televisi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan mengenai daya ingat atau memori.
Mohon maaf apabila selama penjelasan tadi terdapat kesalahan dan kekeliruan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.